Tuhan dan Bapa, kita begitu senang melihat kita pada hari ini. Dalam halnya kita memuji menyembah Tuhan. Kita teruskan acara kita dengan perjamuan. Karena setiap bulan seperti biasa kita akan mengambil roti dan air sebagai satu simbolik ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh itu kita adalah di antara jemaat Tuhan yang berbahagia karena kita selalu terlibat dalam acara ini. Sehingga kita tidak pernah lupa siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita melihat dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Sebagai satu dasar kita mengerti akan perjamuan Tuhan, kita selalu membaca firman Tuhan. Salah satunya adalah daripada Matius, ada juga yang lain. Tapi kita melihat dari Matius 26 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian, Matius 26 sampai 29. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, sambil berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan air anggur dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah dari cawan ini, kamu semua. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi ramai orang untuk pengampunan dosa. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air anggur ini hingga pada hari aku minum yang baru bersama dalam kerjaan Bapakku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan, sumber keselamatan yang telah menyelamatkan kami. Sekali lagi Bapa, kami mau ingat akan dirimu sendiri. Kau rela mempersembahkan tubuh dan darahmu yang maha mulia, yang sempurna di kayu salib, demi menyelamatkan kami. Roti ini adalah lambang kepada tubuhmu, dan air ini adalah lambang kepada darahmu. Berkatilah acara ini agar kami senantiasa ingat akan pengorbananmu, dan kami tidak pernah melukakan hatimu. Kami akan semangat dan terus bersemangat untuk menyenangkan Engkau Tuhan melalui kehidupan ini. Berkati kami semua. Melalui dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Jadi waktu air dan roti diedarkan di tengah-tengah kita akan pegang dulu dan kita akan makan dan minum bersama. Inilah yang selalu kita terima waktu perjamuan, yaitu roti dan air, sebagai satu lambang ataupun simbolik kepada tubuh dan darah Yesus yang maha mulia. Kalau kita melihat ini merupakan tanda kasih Tuhan yang tidak pernah dapat kita bayar. Tidak pernah kita dapat bayar kasih Tuhan ini. Ini merupakan tanda Dia sangat mengasihi kita. Tubuh dan darahnya Dia persembahkan untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi apabila kita mengerti apa yang Tuhan pernah lakukan untuk kita, kita tidak akan melukakan hati Tuhan. Kita akan semakin mau hidup bagi Tuhan, dan kita mau juga dipakai Tuhan melalui kehidupan kita. Ini merupakan peluang kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan pastor saja, bukan majelis gereja saja, semua orang Kristen diberi peluang oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Di tempat kamu bekerja, di tempat kamu berada, di kampung halaman, Tuhan boleh pakai kita semua. Apabila kita ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, kita mau dipakai Tuhan. Melalui doa kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Ini merupakan peluang selagi kita masih hidup. Biarlah hidup kita ini boleh dipakai Tuhan, bukan saja di gereja, tetapi dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Tuhan bukan pakai pastor saja, Tuhan bukan pakai majelis gereja saja, Tuhan pakai semua kita. Apabila kita percaya Tuhan boleh pakai kita, itu adalah tanda iman. Tidak ada yang membatasi Tuhan untuk memakai kita. Kita harus kuatkan iman kita.
Burung gagak yang tidak ada nilainya boleh dipakai Tuhan memberi makan kepada Nabi Ilya. Kita lebih jauh bernilai daripada burung gagak itu, saudara. Matius 6 katakan, kamu lebih berharga dari burung-burung dan bunga bakung. Ini merupakan satu standar yang sangat jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus, membandingkan kita dengan ciptaan yang lain. Kita adalah lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lain, burung-burung, bunga bakung, kata Matius 6. Manusia lebih berharga daripada burung-burung, daripada bunga bakung. Kalau Tuhan boleh pakai binatang, keldai boleh berbicara, menegur hambanya, kita juga lebih senang dipakai Tuhan. Ayam berkokok memberi peringatan kepada Petrus, sehingga Petrus dapat disadarkan karena dia ingat kata Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok, sesudah ayam berkokok, sebelum ayam berkokok, ya sebelum sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sudah dia menyangkal 3 kali baru ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali, kata Tuhan Yesus kepada dia sebelum itu. Jadi benar-benar sesudah dia menyangkal 3 kali ayam berkokok, dia ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayam boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan Petrus. Kalau Tuhan boleh pakai binatang, Tuhan juga boleh pakai kita sebagai manusia. Amin. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab di mana cara Tuhan menggunakan alatnya luar biasa. Luar biasa, saudara. Kita adalah lebih berharga daripada binatang. Kita lebih senang dipakai Tuhan di mana-mana. Jadi selagi ada masa, marilah kita mau dipakai Tuhan. Karena tema kita pada bulan ini adalah melabur dalam kerjaan Tuhan. Bukan dengan uang ringgit kita saja, tetapi dengan seluruh hidup kita. Ini pelaburan yang sebenarnya. Bukan uang ringgit kita saja pelaburan kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Nanti kita akan belajar bagaimana kita boleh melabur. Jadi dalam perjamuan ini, saudara, mengingatkan kita supaya kita lebih semangat lagi hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan apa? Dengan mengorbankan tubuh dan darahnya. Itu sebabnya kita tidak boleh lepaskan peluang untuk dipakai Tuhan. Semua kita boleh dipakai Tuhan. Semua kita boleh dipakai Tuhan. Apabila kita mempunyai iman, kita percaya Tuhan boleh pakai dimanapun. Kalau kamu doa bagi orang, jangan ragukan, jangan ragu-ragu. Doa dengan iman, Tuhan akan pakai. Tuhan tidak akan pakai orang yang berdoa dengan hati yang ragu-ragu. Kita harus mempunyai iman, Tuhan boleh pakai kita semua. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama lah bagaimana Tuhan boleh pakai pelaburan kita. Kehidupan kita ini adalah pelaburan kita. Jadi ingat, Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua boleh dipakai Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan air anggur dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Mereka sambil berkata, minumlah, dan dari cawan ini kamu semua, inilah darah perjanjian. Puji Tuhan, darah perjanjian. Bukan kebetulan, tapi darah perjanjian. Darah perjanjian yang sudah ditumpahkan di kayu salib. Itu bukan kebetulan, itu sudah dirancang. Apabila kita mengerti darah perjanjian itu direncanakan oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus sudah menggenapi karya keselamatan. Kita harus senantiasa bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Kita ingat kembali apabila dia bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Lalu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan roti bersama-sama.
Lalu ia mengambil cawan, memberi kenyang kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama. Tuhan dalam firman-Mu menjelaskan bahwa darah-Mu itu yang sudah Engkau persembahkan itu merupakan darah perjanjian. Kami harus ingat itu adalah darah perjanjian, bukan kebetulan, tetapi sudah direncanakan oleh Tuhan, digenapi melalui dirimu. 2000 tahun ini sudah berlalu, semuanya sudah selesai. Kami harus bersyukur, kami harus percaya kepada apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Pakai kami semua menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Selagi ada kesempatan, Tuhan boleh pakai kami semua. Terima kasih. Dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan karena kita sudah mengenal bahwa darah Yesus yang dicurahkan, yang dikorbankan untuk kita itu adalah perjanjian, darah perjanjian yang dijanjikan. Ingat itu, darah perjanjian. Perbuatan Tuhan, karya Tuhan itu luar biasa. Dia melakukan yang terbaik. Apabila dia sudah melakukan yang terbaik, kita sebagai anaknya, sebagai orang yang percaya padanya, patut senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan juga, untuk pelayanan Tuhan. Jadi itulah respon kita selagi kita masih hidup. Dalam bulan Jun, kita akan belajar satu tema yang besar dalam khas untuk bulan Jun itu saja, yaitu melabur dalam kerjaan surga ataupun dalam kerjaan Tuhan. Karena kerjaan Tuhan dan kerjaan surga itu ada persamaan. Jadi saudara, pelaburan kita itu bukan uang ringgit saja, bukan pelayanan kita saja, tapi seluruh kehidupan kita. Apabila kita percaya bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah pelaburan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menggunakan seluruh kehidupan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Apabila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi ingat, mulai dari pagi ini kita harus percaya bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah pelaburan kita di hadapan Tuhan. Ingat satu perkataan yang dikatakan oleh Yesus dalam satu nas, lebih baik kita kudung ataupun tidak ada satu tangan daripada semuanya dibuang ke dalam perapian. Jadi artinya itu kita harus perhatikan semua seluruh kehidupan kita. Jangan biarkan ada salah satu anggota tubuh kita itu melakukan dosa, membuatkan hidup kita tercemar. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah pelaburan kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar satu teks firman Tuhan, 1 Korintus 3, 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap artinya ini yang mahir. Karena cakap ini adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu adalah yang mahir, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api,
dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ada maksudnya itu nanti. Jadi saudara, sebenarnya seluruh kehidupan kita itu adalah pelaburan. Apa yang kita persembahkan? Karena pelaburan ini berbicara tentang apa yang kita persembahkan dalam kerjaan Tuhan, di hadapan Tuhan. Bukan uang ringgit kita saja yang kita persembahkan kepada Tuhan, tidak. Seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus gunakan seluruh kehidupan kita ini. Setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, dan sambung terus sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Itu adalah persembahan kita, pelaburan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena kita percaya bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah pelaburan kita di hadapan Tuhan, kita akan hidup dengan lebih hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Itulah dalam satu nyanyian semula minggu, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Dia tidak melihat kita hari Minggu saja, saudara. Dia melihat kita setiap hari. Itu sebabnya kita harus belajar. Kita masih belajar, saya pun masih belajar. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sudah sempurna mempersembahkan seluruh hidupnya dengan baik dan sempurna. Kita tetap belajar. Belajar firman Tuhan, lakukan. Belajar firman Tuhan, lakukan. Itulah proses kita. Tidak berhenti. Belajar firman Tuhan, lakukan. Belajar firman Tuhan, lakukan. Itulah cara kita mempersembahkan hidup kita. Karena kita percaya seluruh kehidupan kita itu adalah pelaburan. Persembahan kita. Karena pelaburan sama dengan persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan kita di hadapan Tuhan bukan hanya lampu-lampu saja. Nanti keluar gereja kita akan bohong sana bohong sini. Tidak, saudara. Persembahkan lagu kita, persembahkan uang kita, persembahkan seluruh kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi tema kita pada hari ini adalah apa kualiti pelaburan kita. Sesuai dengan teks ini, tema pertama kita adalah apa kualiti pelaburan kita. Karena ada 6 jenis yang disebut tadi. Jadi dua golongan, 3 sebelah, 3 sebelah. Nanti kita akan melihat di sebelah manakah kita. Di sebelah yang terbakarkah ataupun yang tahan uji. Jadi itu sebabnya kita harus perhatikan firman Tuhan, supaya kita menjalani kehidupan kita ini, mempersembahkan hidup kita ini dengan pelaburan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama yang kita belajar hari ini, membangun di atas dasar yang sama. Dasar yang sama itu adalah di atas iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Itu artinya membangun di atas dasar yang sama. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang mahir, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Arti dari penjelasan Paulus ini, Tuhan telah memberi dia kepercayaan untuk membangun gereja-gereja, mengkabarkan Injil sehingga ada gereja-gereja. Itu ahli bangunan yang mahir. Dia dipakai Tuhan untuk membangun orang Kristen, untuk membangun gereja-gereja. Tetapi itu adalah kata Paulus, karena kasih karunia. Kasih karunia artinya yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan percayakan kepada kita pun ada juga, saudara. Jadi kita harus sadar bahwa Paulus sudah mengakui bahwa apa yang Tuhan percayakan itu adalah kasih karunia. Sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang sangat banyak membuat orang bertobat, mendirikan jemaat,
itu adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan Paulus, bukan karena kelayakan Paulus. Itu karena Tuhan percayakan dia. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah sebabnya kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi orang Kristen hari ini, menjadi hamba Tuhan hari ini. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu sampai bila Tuhan mau kita hidup. Saya pun belum tahu. Itulah setiap hari kita harus bersedia. Bila-bila Tuhan panggil, kita siap. Jadi Bapak Ibu, dari hidup kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita menjadi majelis gereja, menjadi pastor, menjadi reverend, menjadi siapapun di pejabat kamu, di tempat kamu bekerja, itu adalah dipercayakan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberi hidup, kamu dapat bekerja. Karena Tuhan memberi kesehatan, kamu dapat bekerja. Tuhan memberi kita hidup, Tuhan memberi kita kesehatan bukan karena kita beli kesehatan kita itu, saudara. Seluruh kehidupan kita itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan percayakan. Jadi itulah yang dikatakan oleh Paulus, sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahku, aku menjadi ahli bangunan yang dapat memberi satu kebangunan rohani. Kata Paulus, banyak orang bertobat sehingga ada gereja-gereja Tuhan. Ada gereja Efesus, ada gereja Filipi dan sebagainya. Kalau kita melihat banyak yang didirikan oleh Paulus. Tetapi dalam semuanya itu dia katakan oleh karena kasih karunia, bukan karena kelayakan Paulus. Jadi ini yang kita belajar, saudara. Kita harus menjadi orang yang rendah hati seperti Paulus. Sehebat apapun kita dipakai Tuhan, kita harus katakan itu semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi gereja kita sangat luar biasa. Kita gunakan nama kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan. Nama gereja kita ini adalah di antara nama yang luar biasa, saudara. Kalau ondorok itu, ondorok itu hanya di atas batu. Itu belum tentu dia batu besar atau batu kecil. Kalau batu besar, puji Tuhan, itu Yesus. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang kita dapat dari bagian ini adalah apa yang kita miliki hari ini adalah oleh karena Tuhan yang memberi. Karena kita percaya Tuhan memberi, jangan kita lupa Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Oleh karena kita sudah berdiri di atas iman kita pada Tuhan Yesus, kita harus perhatikan bagaimana kita harus membangun. Kalau kita sembah Tuhan, sembah dengan betul-betul, dengan iman yang tertuju pada Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Biar orang lain tidak tahu, tapi biar Tuhan kita tahu, hati kita betul-betul menyembah Dia. Amin. Demikian juga kalau kita memberi persembahan, jangan lihat kiri, lihat kanan. Kita beri berapa? Kita harus beri dengan hati yang menghormati Tuhan. Di sekolah ini dulu kami diajar sebelum pergi gereja, dari rumah kita harus sediakan persembahan kita. Jadi saya boleh beri kata-kata guru saya di sini. Boleh juga kita ikut itu. Sebelum datang gereja kita berdoa, Tuhan berapa yang saya mau beri hari ini. Kita harus siapkan dari rumah. Perhatikan bagaimana kita membangun. Memberi persembahan juga kita membangun. Melayani juga kita membangun. Hidup di mana-mana kita membangun juga. Pastikan kita di atas batu, di atas yang betul, di atas yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, perhatikan. Kalau kita diberi kepercayaan untuk memimpin di bagian, kita harus perhatikan. Apakah kita lakukan itu dengan hati yang jujur ataupun terpaksa? Jangan terpaksa, saudara. Perhatikan bagaimana kita membangun. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan.
Saya sebagai seorang pastor juga, saya harus hati-hati juga. Apakah khotbah saya itu, apakah yang saya lakukan itu, doa saya itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Semuanya saya harus perhatikan, kita harus perhatikan. Jadi dalam apapun yang kita lakukan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana harus membangun. Artinya seluruh kehidupan kita harus perhatikan. Kalau kita menolong orang, apakah betul-betul menolong dengan ikhlas? Kadang-kadang kita menolong orang supaya orang pamerkan nama kita dalam media. Kadang-kadang ada yang begitu. Itu tidak ikhlas. Kita harus uji hati kita. Tuhan, saya menolong orang ini dengan hati yang tulus, bukan untuk mempromosi diri sendiri. Seluruh kehidupan kita harus perhatikan. Bukan di gereja saja, seluruh kehidupan kita harus perhatikan. Karena di atas dasar yang sama kita berdiri. Kita mempunyai iman yang sama di atas Yesus. Setiap hari kita harus perhatikan apa yang kita lakukan. Setiap hari dasar kita adalah Yesus Kristus. Jangan yang lain, saudara. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena kita beriman kepada Yesus, karena kita berdiri atas Dia, ataupun berjalan atas Dia, ataupun kita beriman atas Dia. Di mana-mana kita harus sadar bahwa kita hidup oleh karena Yesus. Dialah yang kita utamakan, itu artinya dasar kita. Segala sesuatu yang kita lakukan itu firman Tuhan yang kita utamakan. Karena Yesus katakan Dia adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dia adalah firman Tuhan. Apabila kita benar-benar di atas dasar itu, firman Tuhan itu juga yang kita utamakan. Yang kita utamakan. Kalau kita melihat kehidupan di sekeliling kita, ada orang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen, tetapi kenapa dalam kehidupan dia selalu menyakitkan orang lain? Itu tidak berdiri atas dasar Yesus. Kalau kita berdiri atas Yesus, kita tidak akan mudah melukakan hati orang lain ataupun buat orang lain jatuh. Patutlah orang katakan satu kalimat, jangan kita tiru itulah. Senang lihat orang susah yang tak senang. Itu kalimat orang lain lah. Tetapi jangan, di atas Yesus kita harus senang lihat orang diberkati Tuhan. Amin. Dan kita juga mau mendoakan orang yang mempunyai beban. Kita tidak akan iri hati apabila orang diberkati. Tidak akan iri hati karena kita berdiri atas Yesus. Yesus tidak ajar kita iri hati. Amin. Yesus tidak ajar kita benci. Yesus tidak ajar kita melakukan kejahatan. Itulah dasar kita. Lama kita menjadi orang Kristen, apakah kita mendengar suara Tuhan kita? Kalau kita benar-benar mempunyai dasar yang betul, kita mendengar Tuhan kita. Kita mendengar firman-Nya setiap hari. Ini perjuangan kita. Saya pun masih belajar. Saya tidak 100%, tapi saya berusaha. Kita harus berusaha tengah telok. Tapi kalau jam lasan telok ni anak Tuhan Yesus. Usi melai telok sang halum. Selagi kita masih di dunia ini, berkali-kali saya katakan, kita masih terus belajar. Tidak ada yang sempurna. Pendeta manapun tidak ada yang sempurna. Kalau dia katakan dia sempurna, itu adalah orang yang sangat sombong. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Saya masih belajar mengikuti firman Tuhan. Karena dasar kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Harus dengar Dia. Yang kedua, untuk menjadi kualitas hidup kita yang benar dengan Tuhan, kita harus tahu bagaimana kualitas pembangunan kita. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Sangat penting kita perhatikan. Kenapa harus pakai 6 perkara ini? Karena dari 6 bahan ini memberi pengertian kepada kita apa maksudnya.
Takkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata? Nomor satu, emas, batu permata, dan perak itu adalah tahan uji. Kualitinya tinggi di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kualitinya tinggi, tahan uji, dan berguna, banyak kegunaannya, dan tidak pernah luntur, tidak pernah rosak, walaupun dibakar dengan api pencobaan. Ini kualiti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau kita seperti emas, perak, batu permata, walaupun diuji dengan berbagai api pencobaan, api penderitaan, api kesusahan, kita tetap mempunyai kualiti yang sama. Amin. Menjadi Kristen tahun 70-an, 80-an, 90-an, tetap menjadi Kristen sampai hari ini. Walaupun dalam perjalanan kita bertahun-tahun yang lalu itu banyak yang mau menjatuhkan kita, banyak yang mau melemahkan kita, tetapi kualiti kita tetap sama, tetap mencintai Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kita tetap menyatakan Dia adalah Bapa kita. Kita tetap menyatakan Dia adalah Tuhan kita, walaupun kita berhadapan dengan masalah dan sebagainya. Tidak ada yang terkecuali daripada masalah cobaan kehidupan, termasuk kami pastor-pastor. Tapi kita bertahan bukan karena kita, tetapi karena Tuhan menyertai kita. Amin. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Kamu melihat dua orang berdoa di bait Allah. Seorang orang Farisi, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu berdoa, Tuhan, kasihanilah aku seorang yang berdosa. Dia berterus terang depan Tuhan. Tetapi orang Farisi itu katakan, Tuhan, saya ini orang yang baik, suka memberi, suka begini, suka melayani, dan sebagainya. Karena Tuhan katakan, yang berterus terang, yang menyembah, yang mau dipulihkan oleh Tuhan, itu yang terima. Jadi saudara, perhatikan, kita harus mempunyai nilai yang tinggi, nilai yang betul di hadapan Tuhan. Tuhan menilai kita. Kita sama-sama belajar, saya pun terus belajar bagaimana saya memiliki hidup, memiliki corak kehidupan seperti emas, perak, dan batu permata. Dibakar dengan api pencobaan, dengan api kesusahan, tetap sama orang Kristen sampai selama-lamanya. Mencintai Yesus tetap selama-lamanya. Jadi kalau kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita sejak kita terima Yesus sampai hari ini, memang banyak. Tetapi kita masih berdiri di sini menjadi orang Kristen yang tetap mencintai Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, karena kualiti kita tetap sama, tidak berubah. Walaupun ada banyak api yang membakar, banyak hal yang coba menjatuhkan, tapi kita tetap berdiri menjadi orang Kristen yang tetap mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan. Itu adalah emas, perak, dan batu permata. Jadi mari kita terus menjadi orang Kristen seumpama emas, perak, dan batu permata. Tidak munafik. Kalau sembah betul-betul. Kalau Tuhan beri dengan tulus ikhlas. Kalau menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan Tuhannya yang tulus, tidak terpaksa dan sebagainya. Jangan terpaksa. Jangan terpaksa, itu menjatuhkan nilai kita. Jangan biarkan ada hal-hal yang menjatuhkan nilai kita. Nilai kita sudah bagus, emas, perak, batu permata, sudah bagus, pertahankan itu. Tidak tahulah waktu gawai ini, kamu pergi gawai bagaimana? Bahkan kamu tetap mempertahankan identitas kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah orang yang sampai pagi itu. Saya kurang tahu lah. Di mana-mana pun kita berada, kita tetap mempunyai nilai emas, perak, dan batu permata. Jangan kita seperti cucu atau kepada tanggung manusia. Pergi sana bertukar, pergi sana bertukar. Jangan kita bertukar-tukar. Jangan kita bertukar-tukar.
Dalam hati kamu harus katakan, saya harus pertahankan nilai emas, perak, dan batu permata dalam hidup saya dimanapun saya berada. Walaupun saya di tengah-tengah orang yang begini-begini, tapi tetap saya pertahankan nilai saya sebagai orang Kristen. Nilai itu sangat penting. Nilai itu sangat penting. Yang kedua, ini jangan kita lakukan atau membangun atas dasar dengan kayu, rumput kering, jerami. Karena ini mudah terbakar, karena ini tidak tahan, ini tidak berkualitas tinggi seperti yang pertama tadi. Seperti yang pertama tadi. Jadi kita sama-sama belajar. Karena nilai kita harus jangan mudah terbakar, jangan mudah layu, jangan mudah diumbang-ambingkan oleh angin-angin dunia ini. Tidak lama barang berkata diperlihatkan, dilakukan. Mungkin ada kamu yang pergi sana. Jangan kita bawa nilai yang lain, kita harus bawa nilai emas, perak, dan batu permata. Jangan kita bawa nilai kayu, rumput kering, dan jerami. Nanti kita pergi ke kiri ke kanan ikut orang yang tidak percaya, saudara. Kita harus pertahankan nilai kita, emas, perak, dan batu permata. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini yang perlu kita hati-hati juga, ingat, jangan lupa ini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan ini adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Semua kita akan jumpa Tuhan, akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Api itu adalah kemuliaan kuasa Tuhan, bukan api yang macam di bumi ini, saudara. Api itu adalah kemuliaan, kebesaran, dan kesempurnaan Tuhan akan menguji kita. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Puji Tuhan, kita akan mendapat upah walaupun susah-susah. Kita pertahankan nilai kita, emas, perak, dan batu permata itu. Tapi akhirnya kita akan mendapat upah, saudara. Jika pekerjaannya terbakar, ini kita hindarkan, ia akan menderita kerugian. Kalau tidak, dia terbakar kayu, rumput kering, dan jerami memang terbakar. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, dalam keadaan yang merasa malu dan sebagainya, itu kita kurang tahu, sebab tidak ada upah, kerugian. Menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi apabila dia dinilai terbakar, rugi, saudara. Berapa susah kita melayani, berapa susah kita menjadi orang Kristen, kalau kita alang-alang rugi. Lebih baik kita pilih yang tahan uji. Emas, perak, dan batu permata. Itu yang kita pilih. Kita semua harus pilih emas, perak, dan batu permata, supaya tahan uji. Ya, tidak mau bergerak. Oke. Ini yang kita harus ingat. Pekerjaan dalam kehidupan kita masing-masing nampak diuji oleh api pada hari Tuhan. Kemuliaan, kebesaran, dan kuasa Tuhan menguji kita. Kita harus siap ini. Sebelum ini terjadi, kita harus sedia. Setiap hari kita harus bersedia. Karena bila-bila masa kita dipanggil Tuhan, bila-bila masa kita akan bertemu dengan Tuhan. Saya tidak tahu. Saya tidak menjamin diri saya akan selama-lamanya, berapa puluh tahun pun tidak. Kita semua harus bersedia. Kita semua harus bersedia sebelum kita diuji oleh Tuhan. Yang kedua, jika pekerjaan seorang tahan uji, akan mendapat upah. Ini yang kita cari. Apabila kita kehidupan kita berkuliti seperti emas, perak, dan batu permata, kita pasti mendapat upah. Kalau kita melihat kehidupan seorang yang bernama Cornelius, dia dipuji oleh malaikat karena malaikat itu diutus kepada dia. Doa dan sedekahnya diterima di hadapan Tuhan. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita melakukan ataupun hidup bagi Tuhan dengan ikhlas, dengan iman, penuh dengan kesungguhan kita sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mendapat upah. Memang susah juga menjadi orang Kristen, tidak senang.
Tetapi kita akan berusaha menjaga quality kita, karena akhirnya nanti kita akan mendapat upah. Ini yang kita mau. Ini yang menjadi sasaran kita. Kalau kita melihat rasul-rasul pun susah juga, dibunuh, ada yang dibunuh dan sebagainya. Tetapi mereka tetap setia sampai akhirnya, karena mereka tahu Tuhan tidak lupa janjinya. Dia akan memberi upah. Jadi pelaburan kita dalam BM Kasih Karunia ini tidak sia-sia, saudara. Kita berusaha sokong pekerjaan Tuhan di BM Kasih Karunia, karena akhirnya nanti apabila kita jumpa Tuhan, kita mendapat upah. Itu yang membuat kita semangat. Kita tidak akan rugi, saudara. Kita tidak akan rugi menjadi orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, memberi persembahan masa kita, karena kita akan mendapat upah daripada Tuhan. Yang terakhir pada hari ini, jangan kita menyesal di akhirnya, tetapi kita harus bersedia hari ini supaya tidak ada penyesalan. Apabila kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mendapat kerugian karena kita tidak sungguh-sungguh menjaga nilai kita, menjaga quality kita di depan Tuhan. Akhirnya ada yang kerugian, tapi jangan biarkan kita rugi di depan Tuhan, karena kita mau supaya kita mendapat upah. Jadi hari ini kita mulai belajar ini. Quality pelaburan kita, seluruh kehidupan kita itu biarlah dia bernilai, karena kita membangun di atas satu yang dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan quality kita harus emas, perak, dan batu permata. Jangan kita pilih yang lain. Kita harus pilih emas, perak, dan batu permata. Nilai yang tinggi dan tahan uji, tidak pernah berubah. Walaupun ada pencobaan, walaupun ada kesusahan, tetap kita menjadi orang Kristen yang setia pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sekali lagi membawa kami belajar tentang nilai pelaburan dan kehidupan kami di depan-Mu, Tuhan. Tuhan menginginkan kami mempunyai nilai emas, perak, dan batu permata. Nilai yang tinggi, nilai yang tidak berubah, tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap memuliakan nama Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, hindari kami dari nilai yang mudah terbakar, yang tidak tahan. Tetapi tolong kami semua supaya kami mempunyai nilai yang berkualitas tinggi, tahan uji, tidak mudah berubah. Emas, perak, dan batu permata. Tolong kami semua Bapa. Biarlah kami terus berjuang sampai akhir hidup kami, walaupun banyak tantangan cabaran kehidupan. Berkati Engkau melihat keperluan kami, Engkau melihat pergumulan kami. Engkau adalah Tuhan yang boleh menolong kami semua sampai garis yang terakhir. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati keluarga kami, pimpin kami semua Tuhan, dan biarlah Engkau menjaga kami, memelihara kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi sampai sekian sisi yang pertama. Beri masa kepada banyak untuk menyatakan perintah dan doa produk.